Coba kita melihat misalkan dari Sayyidina Ibnu Umar. Menceritakan bahwa Umar radhiyallahu an itu ista'zanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Fa'azina lahu wa qala lahu ya ukhay asyrikna fi syai'in min du'aika wala tansana. Ketika Sayyidina Umar izin akan melaksanakan umrah kepada Rasulullah SAW, dia izin, maka Rasul menyatakannya ya adalah ya akhi, wahai akhi, wahai saudaraku, sertakan aku di dalam doamu. Jangan sampai lupa engkau mendoakan, tidak mendoakan aku. Nah, perhatikan coba, kalau Rasul ngedoa kira-kira dijabah enggak? Ya kan Rasul ngedoa kan pasti dijabah Rasul kalau ngedoa. Nggak ada Rasul kalau berdoa tidak dijabah. Tapi kira-kira kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar mau melaksanakan umroh, Rasul menyatakan latan sana, jangan lupa ya, jangan lupa, engkau jangan lupa kepada saya, kepada kami, sertakan kami di dalam doamu, doakan aku, doakan kami, gitu. Ketika engkau berdoa di mana? Di Mekah. Kan Rasul di Madinah nih ya. Rasul di Madinah. Nah ini ya dirahmakumullah, ada beberapa hal yang mungkin yang kita nanti akan kita pelajari di sini. Satu, ketika kita ada orang yang pergi haji atau pergi umroh. Ya kan? Atau kita yang pergi haji atau yang pergi umroh. Nah, kebiasaan kita itu adalah yang banyak itu adalah orang yang mau pergi itu yang banyak mendoa, yang minta doa. Nih Abi mau umroh nih. Abi bilang ke Haji, Ji, doa ini Abi mau umroh. Kan gitu, itu kebanyakan kan gitu. Kebanyakan kita itu justru kita yang ini, yang minta doa. Nah, sementara yang dicontohkan oleh Nabi itu bukan begitu justru. Kalau ada teman kita yang mau umroh, ada teman kita yang mau haji, justru kita yang harus minta doa. Jadi yang nyari yang siapa nih? Kalau kita nyarinya. Ya yang gak berangkat berarti kan? Yang gak berangkat coba sekarang yang gak berangkat nyari siapa yang mau bang berangkat. Ya kan gitu. Siapa yang mau haji sebab umroh. Ini kalau kita kayak begitu itu. Nah kemudian yang kedua. Ini mungkin begini. Ada semacam usaha seseorang itu mendekati tempat-tempat, waktu-waktu, saat-saat, keadaan-keadaan yang dia itu lebih mungkin diijabah. Begini contohnya misalnya. Karena kalau orang yang haji, orang yang umroh itu disebutnya oleh Allah itu adalah, oleh Rasul itu wabdullah. Delegasi Allah, utusan Allah. Iza sa'alu u'tu'a itu. Yang kalau orang yang pergi haji, pergi umrah itu, yang kalau dia meminta pasti dikasih. Nah, pasti dikasih. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta didoakan kepada Sayyidina Umar itu, karena ketika itu Sayyidina Umar adalah sebagai utusan Allah. Yang kalau dia meminta karena dia umroh itu akan dijabah. Nah posisi ini, keadaan inilah yang memang harus kita berarti memanfaatkannya. Oke. Sekarang ada umat meminta doa kepada Nabi. Ada umat meminta doa kepada Nabi. Karena umat ini berkeyakinan ya. Setiap doa Nabi itu diijabah. Apalagi kalau Nabi mendoakan kepada umatnya. Nah sekarang model kita begini. Yakin enggak sih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kalau doanya orang tua kita, ibu kita itu kepada anaknya itu. Terus apa berarti usaha kita? Apa berarti usaha kita?
Jangan sampai kita ini tidak pernah minta doa kepada orang tua berarti. Jangan sampai itu. Jadi kalau kita ingin kita doa kita cepat diijabah gitu kan. Nah di antaranya itu adalah kita harus minta doa kepada orang tua. Nah oleh karena itu berarti ada lagi sekarang. Coba kira-kira siapa orang-orang yang oleh kita itu sebaiknya diminta untuk mendoakan kita. Sandi. Tolong nih ya. Kita sekarang ini, kita ini berarti kita harus tahu nih. Kita butuh dengan doa. Dan doa yang paling cepat diijabah itu ternyata doa pertemanan. Doa pertemanan. Ini secara umum doa pertemanan. Yang kita tidak tahu bahwa kita sedang doakan. Tapi kira-kira siapa yang akan hadir di dalam makom doa kita ketika kita berdoa? Siapa coba? Nah, Haji misalkan bisa nggak menghadirkan Abi ketika Haji itu doa atau sebaliknya? Ini pasti ada hubungan batiniah ini ada pasti. Ini ada ribat, ini ada pasti ini. Nggak bakal sekonyong-konyong lah. Pak Masdar mendoakan Abi, mendoakan saudara, mendoakan siapa. Nggak bakal sekonyong-konyong. Hadir tiba-tiba didoakan ini. Tentunya kalau orang itu minta didoakan. Maka harus saling minta doa berdoa namanya. Kata Nabi mintalah kita doa kepada saudara kamu. Karena kita tidak tahu doa mana saudara kita yang nanti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus. Ya tidak harus. Harus. Tapi kita juga ya harus juga. Kita ini mengharapkan kita didoakan oleh orang lain. Kalau kita ingin didoakan oleh orang lain maka ya kita harus juga dong mendoakan orang lain. Katanya kalau doa orang lain kepada orang lain itu dalam keadaan johril goib cepat diijabah. Ya udah, kita juga harus banyak mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Siapa tahu nanti justru kita juga sedang didoakan oleh orang lain tanpa kita tahu sedang didoakan. Nah, sekarang orang lain yang nanti akan didahulukan oleh kita, dipinta doanya itu siapa? Ya sekarang yang sudah kita tahu lah tentunya ya. Doa yang paling utama kan jelas itu. Doanya orang tua kepada kita. Berarti kita harus minta doa dong sama orang tua kan gitu. Yang kedua diantaranya adalah ya doa Nabi kepada umatnya. Berarti kita harus mendoakan Nabi dong. Atau minta doa kepada Nabi. Sudah ada itunya dengan cara kita banyak sholawat kepada Nabi. Berziarah kepada Nabi. Karena kita akan dijawab salamnya oleh Nabi. Kan assalamu alaika ayuhan Nabi. Kita sudah salam nih kepada Rasul nih ya. Setiap saat kita salam assalamu alaika ayuhan Nabi. Artinya kita itu meminta semoga keselamatan itu kepada Nabi. Nah Nabi jawab enggak? Nah itu kan. Nanti kalau Nabi menjawab salam kita ini. Kita didoakan oleh Nabi berarti. Maka sangat besar kita ini akan selamat. Karena didoakan oleh Nabi. Nah kemudian orang yang haji dengan umroh. Ada garansi dari Nabi. Doanya dijabah. Kan doanya dijabah. Maka ketika ada yang haji dan ada yang umroh. Kita berarti sunnah ini. Kita minta agar kita didoakan.